Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, hari kedua ASEAN Para Games, Indonesia berhasil mengantongi 3 medali emas. Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih 5 medali perak dan 8 medali perunggu. Dan perolehan medali ini membuat Indonesia berada di posisi ke-6 dan masih jauh dari target meraih 16 medali emas. Kedua pelaksanaan ASEAN Para Games 2018, tim Indonesia berhasil mengantongi 2 medali emas. Emas pertama diraih tim beregu putra di Istora Senayan, Jakarta Minggu sore. Deva Andri Musti, 19 tahun, atlet putra SU5 atau keterbatasan tubuh atas, menjadi pahlawan Indonesia dengan memenangi laga penentu melawan atlet Malaysia Muhammad Faris 2-1. Sementara emas kedua diraih Suparniati yang bertanding pada cabang olahraga para atletik nomor tolak peluru F20 Senin siang. Dengan torehan 10,75 meter, atlet kelahiran 1993 ini berhasil mengalahkan atlet asal Jepang Nakada Hiromi serta rekan senegaranya Tiwa yang menempati peringkat 2 dan 3. Sedangkan emas ketiga disumbang Rika Octavia dari cabang olahraga lompat jauh putri T20. Rika berhak mengantongi medali emas setelah mencatat lompatan terjauh 5,25 meter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin siang. Empat medali perak dipersembahkan Ninengah Widiasi di cabang angkat besi, Sufyan Sauri di pertandingan balap sepeda, Ana Widiasari pada cabang tenis meja putri, serta Muhammad Fadli juga dari cabang balap sepeda. Sebelumnya, atlet Indonesia Indriani Suci meraih medali perunggu di nomor 200 meter gaya bebas S14 putri dengan catatan waktu 2 menit 20,80 detik. Sementara 4 perunggu lain diraih pebalap sepeda putri, tenis meja tunggal putra, dan para atletik tolak peluru dan renang gaya bebas putri. Dengan perolehan medali ini, hingga Senin siang Indonesia sementara berada di peringkat kelima. Sementara peringkat teratas masih ditempati Cina. Indonesia menargetkan memperoleh 16 medali emas dengan menempati posisi ke-8 di ajang olahraga paralimpik terbesar di Asia ini. Presiden Joko Widodo menjanjikan bonus atlet peraih medali pada ASEAN Para Games sama dengan atlet yang memperoleh emas di Asian Games. Ajang multi-event olahraga bagi atlet penyandang disabilitas ASEAN Para Games berlangsung 6 hingga 13 Oktober 2018 dan diikuti 42 negara dengan 18 cabang olahraga yang dipertandingkan. Tim Liputan, JET TV. Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami ada Ibu Silviana Murni, Waketum dari Inapgok. Selamat sore, Ibu. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat juga, Ibu, ya? Inspiring Spirit and Energy of Asia. Baik, dan juga ada Bapak Gatot Dewa Broto, Ses Mentora. Selamat malam, Pak Gatot. Selamat malam, Mas Reva. Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya sebelum ke Ibu Silvi, boleh ke Pak Gatot dulu ya. Pak Gatot, ini kan masuk di hari kedua setelah opening nih. Bagaimana Anda melihat perhelatan ajang yang cukup bisa dibilang ajang internasional ya, Pak ya? Baik dari sisi opening dan juga perolehan medali sementara Indonesia. Ya, saya kira dari aspek opening sudah banyak pihak yang mengakui dan pemberitaan juga bagus. Bahkan malam itu saya ketemu juga Presiden APC. APC itu Asian Paralympic Committee. Itu Mr. Majid mengapresiasi, kemudian Torek itu CEO-nya APC juga mengapresiasi dan beberapa pihak. Artinya sukses lah. Jangan dibedakan dengan Asian Games. Asian Games dengan Asian Para Games itu ada environment yang berbeda. Ya, kita nggak bisa apple to apple seperti itu. Kemudian yang kedua juga suasananya kan kita sedang berduka ya. Ada gempa, tsunami di Donggala, Sigi, dan Palu. Artinya memang by design sejak awal itu memang upacara pembukaannya memang seperti itu. Jadi fine gitu. Kemudian yang kedua tentang prestasi. Prestasi alhamdulillah kami harus angkat topi kepada para atlet yang sudah menorehkan medali emas, perak dan perunggu sejak di hari pertama, dan moga-moga nanti sampai di end dari Asian Para Games mereka tetap konsisten, karena kami itu ada 5 cabang olahraga yang diperkirakan, tidak menutup kemungkinan juga cabang-cabang yang lain. Misalnya ke atletik, renang, ini untuk favoritnya, kemudian
tenis meja, itu kan favorit juga. Kemudian poinnya adalah pada cabang-cabang tersebut itu pengalaman 4 tahun yang lalu di Incheon itu menorehkan medali emas. Gitu. Jadi kita harapkan bisa terulang kembali di ASEAN Para Games di Jakarta ini, gitu ya Pak ya. Baik Bu Sylvie, ini terkait dengan opening Ibu. Kemarin ada yang menarik, ya ini salah satunya Presiden ini membuka dengan cara menggunakan bahasa isyarat dan juga diakhiri dengan memanah, Bu ya. Nah ini komentar Bu Sylvie sendiri gimana sih Bu dengan cukup unik ini sebenarnya? Ya, kalau kita bicara soal disabilitas, sebenarnya dulu pernah ada yang namanya GAUN, Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional, pada tahun 2000. Ya. Nah, pada masa itu presidennya adalah Pak Gus Dur ya. Nah, kemudian terus saya mengatakan bahwa pemerintah ini sangat apresiasi sekali dengan saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya sudah memfasilitasi adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Itu menunjukkan bahwa kita memang punya basis untuk regulasi yang akhirnya ke depan kita ingin menunjukkan pada dunia bahwa kita betul-betul ramah disabilitas. Nah, kenapa kita harus menunjukkan itu? Dan ini ditunjukkan oleh Bapak Presiden kita bahwa kan tidak semua orang mengerti. Kemudian penontonnya pun juga bagiannya saudara-saudara kita disabilitas. Sangat-sangat pas kalau misalnya kita juga bergerak atau apa dengan bahasa-bahasa isyarat. Sehingga akhirnya mereka merasa, yes, aku juga nonton bisa sama seperti yang lain. Nah, kemudian bagaimana beliau seorang presiden bisa turun terus sama-sama memanah. Ini kan menunjukkan bahwa kesetaraan di dan antara salah satu bentuk apresiasi pastinya Bu ya. Ya, pastinya seperti itu. Dan itu betul-betul surprise ya. Artinya semua boleh dibilang WA kami di Facebook, di Instagram gitu ya. Itu betul-betul memberi apresiasi yang tinggi gitu. Dengan tanpa lupa kita berdoa di awal untuk saudara-saudara kita yang di Lombok, di Palu dan Donggala. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tetap punya komitmen karena kita sudah harus menunjukkan bahwa memang ini pesta yang sudah lama dirancang. Betul. Sudah boleh dibilang 2 tahun yang lalu kita merancang ini. Nah, kemudian setelah itu kita mengadakan perhelatan. Perhelatan ini pun juga tetap peduli terhadap saudara-saudara kita. Ya, saya merasa bahwa ini dalam suasana yang pas dan juga sekaligus juga kita mengangkat saudara-saudara kita disabilitas. Orang sekarang tidak lagi perlu harus menutupi punya anak yang disabilitas, tapi sekarang semua jalan sudah terbuka. Kita punya pelatnas khusus disabilitas, kita punya sekolah inklusi, kita memberikan kesempatan 2% bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mempekerjakan, harus wajib mempekerjakan para disabilitas. Ini sesuatu. Jadi kesetaraan sudah sangat baik di Indonesia ini Bu ya. Termasuk sang juaranya, mungkin apresiasinya juga sama dengan Asian Games. Ini informasinya bonusnya juga sesuai ataupun setara ya dengan Asian Games ya. Baik. Tergantung kita tanya Pak Gatot langsung di Pak Gatot. Ini kan terkait dengan perolehan medali sementara. Indonesia berada di urutan ke-6 dengan perolehan medali emas 3 dan ini perak ada 5 dan terakhir hingga pukul 17 Pak ya ini medali perunggu 8. Nah, sebenarnya target dari pemerintah kan kurang lebih 16 sampai 19. Apa yang telah dipersiapkan pemerintah untuk mencapai hal ini, Pak? Ya, persiapannya sama seperti pada saat persiapan Asian Games ya. Karena kami itu ada kendala yang sama juga pada saat baik Asian Games maupun dulu tahun yang lalu itu ada SEA Games di Kuala Lumpur. Itu juga eventnya juga sama, ada SEA Games, ada Asian Para Games. Hampir setiap hari gaduh banget. Honor terlambat, peralatan terlambat. Nah, alhamdulillah turunlah apa yang disebut Perpres dari Pak Jokowi, Perpres nomor 95 tahun 2017. Di situ itu judul gedenya adalah per Januari kemarin itu 2018 seluruh anggaran itu digelontorkan langsung. Jadi nggak ada cerita atlet itu ngeluh, pelatih ngeluh, peralatan ngeluh. Sehingga ibaratnya ente udah dapat uang ya. Sekarang yang kami tuntut adalah prestasi. Dan alhamdulillah sudah terbukti di Asian Games. Nah, di Asian Para Games juga sama gitu. Apalagi itu kan nanti kalau nggak itunya sensitif. Kenapa kok kepada NPC National Paralympic Committee yang ada di Solo itu kemudian berbeda? Nggak berbeda, sama-sama. Nah, itulah sebabnya kami persiapan sangat fokus sekali dan bahkan alhamdulillah pada tahun yang lalu di Kuala Lumpur kan Indonesia menjadi juara umum. Ingat ya, itu bukan di Indonesia tahun 2017 ya. Ini di Kuala Lumpur ya. Tapi ini mereka fasilitas lebih bagus. Nah, pada saat saya masih ingat pada saat Pak Menteri mendampingi Pak Imam Nahrawi mendampingi tim itu diterima Pak Presiden. Itu Pak Presiden sangat yakin pada saat nanti Asian Para Games di Jakarta itu akan meningkat. Karena sebagai gambaran 4 tahun yang lalu di Incheon itu hanya di peringkat 9. 8 tahun yang lalu di Guangzhou itu di peringkat 14. Maksud sih tahun ini nggak naik gitu. Dan ini targetnya harus naik lagi gitu Pak ya. Apalagi ini nggak ada lagi kendala keuangan dan semua sudah
di prepare dengan baik. Gitu. Baik, terkait dengan perhelatan SEA Games di 2017 lalu Pak ya di Kuala Lumpur, kita kan berhasil meraih perolehan ataupun juara umum gitu ya, dengan kurang lebih 126 emas, 75 perak dan juga 50 perunggu. Sebenarnya persiapan yang dilakukan di Malaysia dengan persiapan di Jakarta ini, apakah memang lebih baik atau bagaimana sih Pak? Sekarang jauh lebih baik ya. Tadi saya katakan pada saat itu dengan kegaduhan honor terlambat saja masih menjadi juara umum. Nah kali ini pun harapannya juga kita lebih baik lagi. Yang membedakan adalah alhamdulillah sekarang CDM-nya adalah langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Jaksa Agung, sangat concern. Jadi kalau kemarin di Asian Games itu CDM-nya adalah Wakapolri, sekarang menjadi Menpan RB. Nah, yang untuk di Asian Para Games pun itu juga dari aparat penegak hukum. Intinya apa? Supaya ada determinasi yang bagus dan insya Allah ya kami yakin itu bisa. Karena poinnya ini baru di hari kedua pertandingan ya. Harapannya semakin hari itu ada istilah kayak sayingnya itu no days without medal gitu, without medal, dan itu harus dilakukan. Baik, dan ini terkait dengan pernyataan atau pertanyaan dari Bu Sylvie juga nih yang pengen pemirsa juga tahu. Tadi kan bonus ataupun apresiasi yang diberikan berarti bisa dipastikan akan sama dengan Asian Games Pak ya? Iya, itu sama, pesannya sama. Untuk peraih medali emas itu 1,5 miliar dan insya Allah juga penyerahannya juga sama. Jadi kalau di Asian Games itu sehari menjelang penutupan dan ini pun kami rencanakan sehari menjelang penutupan. Baik. Dan sebetulnya bukan kali ini saja. Kemarin di SEA Games itu juga peraih emas SEA Games, perak, perunggu itu sama juga untuk ASEAN Para Games. Kemudian di tahun sebelumnya juga Olimpiade waktu Ninengah Widiasih dapat itu juga sama dengan para peraih medali di Olimpiade. Baik. Jadi itu bagian dari tidak ada diskriminasi lagi. Dan apresiasi langsung dari pemerintah. Jadi sudah terjawab Bu Sylvia berarti sama gitu ya. Nah ini terima kasih pemerintah. Ini terkait dengan animo masyarakat terkait dengan perhelatan ASEAN Para Games. Sebenarnya Ibu sendiri melihatnya bagaimana sih Bu? Apakah memang cukup baikkah? Bahkan Mr. Tarik CEO-nya dari APC mengatakan bahwa mulai saja dari namanya Parade Momo. Dia sampai bilang, saya tidak pernah melihat waktu di Guangzhou, waktu di Incheon, kok sebegitu ramai di sini. Waktu itu ada kotak di Monas. Ya, jadi orang merasa bahwa yes gitu kan. Nah kemudian saya tidak melihat lagi katanya ketika parade torch relay terakhir. Kita kan keliling ke 8 kota. Nah beliau menyaksikan sendiri pada saat di Jakarta juga luar biasa. Bahwa orang begitu sampai di jalanan mereka melihat gitu. Artinya memang animo masyarakat ini sudah sangat luar biasa untuk menghargai, memberi apresiasi dan jujur saya katakan banyak orang yang akhirnya timbul empati. Karena boleh dikatakan mereka sudah melampaui batas. Ini kan para superhumans yang berjuangnya luar biasa. Banyak atlet-atlet ini yang tadinya dia atlet motorcycle, kemudian dia mengalami kecelakaan, kemudian akhirnya dia berubah menjadi beralih cycling itu dan eksis, tetap eksis. Nah ini menjadi motivasi, makanya moto kita inspiring spirit and energy of Asia, ya betul-betul ini para inspirasi buat kita. Dan itu dibuktikan langsung di lapangan kurang lebih begitu ya. Nah luar biasa. Luar biasa. Baik, tadi kan kita masalah animo Bu. Nah ini masalah fasilitas sebenarnya ada nggak sih Bu yang dirasakan dari teman-teman official baik negara luar maupun Indonesia sendiri, ada kendala nggak sih gitu? Alhamdulillah, bahkan Mr. Majid ketika waktu itu saya menjemput beliau di bandara, beliau bilang sampai luar biasa semuanya. Bahkan pada saat yang bersamaan tim kita sedang cek and recheck satu persatu. Tim kita sendiri mengatakan bahwa ini perlu, ini kalau Majid bilang no it's enough sampai bilang, sampai dia mengatakan kok sudah terlalu bagus gitu ya. Kita memang menyiapkan ambulift, kita juga menyiapkan transportasi yang low deck, high deck juga low decknya. Terus kemudian sampai yang namanya GBK, Gelora Bung Karno itu kan heritage, cagar budaya, itu pun masih bisa kita antisipasi selain dengan rem, dengan semuanya yang bisa dilewati aksesibilitasnya, tapi kita juga mempersiapkan seandainya ini cagar budaya tidak boleh, kita menyiapkan yang namanya temporary, apakah itu temporary rem, apakah itu rail handling dan lain sebagainya. Kalau kita mendengar saja, terutama karena saya dari staf mungkin ya ngurusinnya masalah inklusi disabilitas ini,
Jadi kalau ada misalnya begini, Bu Sylvie kok ini jalan tertutup, wah langsung saya telepon. Dan langsung itu, aduh saya terima kasih kepada jajaran Pemprov DKI, kementerian dan lembaga, itu langsung actionnya cepat. Jadi fast response ya. Aduh betul-betul, benar-benar kalau kita bilang responnya itu bukan, dia berperan aktif. Ya. Sangat berperan aktif sampai boleh dibilang penjagaannya juga sangat humanis. Saya sampai mengatakan kepada para volunteer gini, tidak boleh ada orang bengong. Kalau ada orang bengong, siapapun yang Anda lihat tanya, can I help you? What can I do for you? Ternyata dilakukan betul. Saya melihat para volunteers ini luar biasa. 8.000 volunteers sudah tahu bagaimana dia harus membantu para saudaranya yang disabilitas. Tidak boleh langsung membantu. Biasanya para disabilitas ini sudah sangat mandiri. Ya. Jadi kita juga mesti hati-hati dalam arti apa yang mesti dibantu, kita lihat tuh, kalau dibilang tolong baru kita melakukan. Betul. Kalau tidak ya kita hanya mengawasi saja. Saya bangga juga dengan anak-anak muda yang bersedia untuk menjadi volunteers. Jadi persiapan dan fasilitas ini dipuji langsung oleh presidennya. Bahkan berulang kali sampai dia melihat toiletnya, kemudian jalan-jalannya, sampai transportation management sistemnya, rekayasanya itu luar biasa sudah disiapkan sehingga tidak ada keterlambatan. Baik, Pak Gatot, ini terkait dengan fasilitas sudah alhamdulillah dipuji oleh internasional, dan ini sebenarnya persiapan dari atletnya sendiri terkait dengan pelatnas itu sudah dilakukan belum sih Pak sebelumnya untuk mencapai target? Ya, pelatnas itu terfokus, tersentralisasi di Solo. Karena di Solo itu ada National Paralympic Committee, jadi komitenya para di nasional di sana. Dan kenapa ada di Solo? Karena kita tahu di sana kan pusat rehabilitasi fisik sejak awal, Dr. Suharso gitu. Kemudian yang kedua, tidak hanya di Solo, mereka juga disebar seperti Asian Games. Mereka mau training camp di luar negeri, mau ikut event dimanapun. Jadi selama persiapan kemarin setelah event SEA Games menuju ke Asian Para Games, tidak semuanya itu terkonsentrasi di Solo, ada yang nyebar kemana-mana. Poin yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah, yang menarik adalah karena Pak Menteri itu langsung berdekatan, Pak Imam Nahrawi datang langsung. Mereka itu kan butuh empati, mereka butuh komunikasi yang baik, begitu, dan diuangnya lah istilahnya. Itu juga diajak apa sih kendalanya, dan kalau ada masalah. Jadi dan pola itu juga diberlakukan pada saat menjelang Asian Games, dan komunikasi yang dilakukan oleh Pak Menpora itu sangat bagus sekali. Jadi apresiasi langsung dari pemerintah dan juga pasti dari INAPCO gitu Bu Sylvia. Iya. Satu hal lagi mungkin kita menyiapkan juga seandainya mereka ingin rekreasi. Jadi seusai mereka sudah bertanding, kita siapkan mau kemana. Apakah dia mau shopping, kemudian mau ke museum, atau dia mau ke zoo, atau dia mau melihat sebuah atraksi budaya. Kita juga sudah. Dan itu teman-teman volunteer pun mendampingi begitu ya? Mendampingi terus. Baik, dan ini mungkin terakhir Bu Sylvie, sebenarnya kayak kita ketahui ini di Asian Games ada yang namanya Asian Fest. Nah, untuk di INAPCO sendiri ataupun di ajang Asian Para Games sendiri, dari INAPCO sudah mempersiapkan apa sih Bu? Kalau kita kan ada Para Village, dulu namanya Atlet Village. Kita sekarang Para Village, kita ada festival di sana. Jadi bertiap malam itu ada hiburan-hiburan. Dan bukan hanya hiburan-hiburan saja, tapi lebih pada bagaimana kita menunjukkan para superhumans ini juga beratraksi. Artinya mereka juga, bahkan nggak kita persiapkan, mereka dansa antar wheelchair, pengguna wheelchair itu dansa. Wah, luar biasa, itu mengharukan. Jadi semuanya mingle satu sama lain begitu ya? Sama lain. Dan juga mereka kalau misalnya mau, yang paling dekat mana misalnya, oh ini ada Tamrin City, wah dia langsung gitu ya. Terus kemudian juga antar, kita tuh udah seperti saudara betul. Persis seperti saudara. Jadi kita festival-festival termasuk merchandise. Di hari pertama saja kita sudah kurang lebih 5.000 lah yang terjual merchandise, separuhnya 50% terjual. Itu di hari kedua, hari ini hari kedua ya, itu sudah terjual. Dan kita belajar, benchmark kita adalah Asian Games yang kemarin. Itu orang kan antriannya panjang, sekarang kita pecah. Jadi di beberapa dan jangan lihat dulu, Bu Sylvie ini juga punya sejarah panjang. Beliau itu yang ikut meletakkan lobby-lobby awal di Asian Games-nya. Saya harus buka kartu. Harus buka kartu. Berjasa juga di Asian Games. Baik, dan berarti kita doakan semoga Indonesia bisa berhasil juga seperti Asian Games, menjadi tuan rumah yang membanggakan bagi di mata dunia ya. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot, Menpora, dan juga Ibu Sylvie, terima kasih banyak telah hadir di Studio JAK TV. Dan pemirsa, ini bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah terus berdatangan, dan informasi lengkapnya akan kami hadirkan kepada Anda. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.